Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini, karena kasih karunia daripada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh lagi diberikan waktu dan kesempatan, bukan hanya untuk kami bekerja dan melakukan aktivitas hidup kami, tetapi juga menyediakan waktu untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan memberkati, menguatkan, menghibur, bahkan juga akan mengoreksi kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam kehendak Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita akan melihat pagi hari ini pembacaan di dalam Mazmur pasal yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Merupakan doa Musa, abdi Allah. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, ini merupakan doa Musa abdi Allah. Tentu kita tahu bersama-sama bahwa Musa merupakan seorang nabi besar, seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Tuhan pakai hidupnya untuk memimpin bangsa yang besar dalam sebuah perjalanan yang begitu besar dengan tujuan yang luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, dalam bagian ini Musa memberitahukan kepada kita semuanya, ajarlah kami untuk kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa maksud bagian firman Tuhan? Kenapa kita harus menghitung hari-hari hidup kita? Apakah untuk supaya kita ingat umur kita? Atau karena apa? Nah, firman Tuhan ketika mengatakan ajarlah kami menghitung. Nah, kata menghitung yang digunakan itu menggunakan kata manah. Manah itu dalam bahasa Ibrani memiliki beberapa arti yang begitu baik bila kita pelajari dan kita lihat lebih dalam lagi. Kata manah yang pertama itu berarti menghitung. Sehingga seperti halnya yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Seperti apa? Coba lihat ayat-ayat sebelumnya. Maka kita mendapati yang pertama, hal ini berbicara tentang waktu masa hidup kita di dunia ini yang begitu singkat. Masa hidup manusia pertama itu usianya ratusan tahun, 800 tahun, 900 tahun dan lain sebagainya. Tapi karena kejahatan manusia yang begitu luar biasa, Tuhan menurunkannya, sehingga ketika di usia zamannya Nuh, orang bisa usia 120, bahkan sampai Musa sendiri berusia sampai 120 tahun. Sungguh hal yang luar biasa dalam kehidupannya, dalam usia yang sudah 100 tahun lebih. Bahkan Musa pun firman Tuhan mengatakan matanya belum kabur dan kekuatannya masih prima, sangat baik di usia 120 tahun. Sungguh hal yang luar biasa. Namun pada bagian pertama ini kita diajarkan mengapa kita harus menghitung hari-hari hidup kita sedemikian. Hal ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hidup kita, semua kita di dunia ini sangatlah singkat. Dalam ayat sebelumnya dikatakan seperti suatu giliran jaga di waktu malam, seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh pada waktu pagi berkembang, bertumbuh di waktu petang sudah lisut. Bahkan dikatakan masa hidup kami hanya 70-80 tahun. Artinya hidup kita di dunia ini itu kalau dihitung-hitung itu sangatlah pendek dan singkat. Itu sebabnya kalau kita mengerti hal ini, maka kita mesti belajar agar tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang ada, yang pendek dan singkat dan terbatas ini hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, hanya untuk kita melakukan hal yang kita inginkan. Tapi belajarlah untuk kita mau menebus waktu kita.
Kalau dulu kita lebih banyak menggunakan waktu hidup kita untuk mungkin berbuat dosa, untuk hidup dalam hal yang tidak sesuai kehendak Allah, lebih banyak mengikuti keinginan kita sendiri, mengejar tujuan hidup kita sendiri tanpa memperhatikan apa yang berkenan kepada Tuhan. Namun hari ini kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita belajar menghitung hari-hari hidup kita, bahwa waktu hidup kita itu sangatlah singkat, sehingga tidak disia-siakan melainkan dipergunakan dengan bijaksana. Nah, orang yang menyadari bahwa waktu hidupnya sangatlah singkat, maka orang itu akan bijaksana, tidak akan menyanyiakan waktu hidupnya. Nah, dalam kehidupan kita sayangnya banyak orang tidak berpikir demikian. Berbeda dengan orang yang misalkan mengalami kelemahan tubuh, kemudian setelah memeriksakan kesehatannya lebih lanjut, dokter memberikan vonis bapak atau ibu atau saudara kena kanker stadium akhir, dan masa hidup saudara sudah tidak lama lagi, mungkin hanya 1-2 tahun dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah diberitahu dokter atau orang yang mengerti tentang kesehatan dan memberitahukan kepada kita, dan ini sesuai dengan hasil dari laboratorium, pemeriksaan yang mendalam, observasi yang sangat luar biasa, dan hasilnya akurat bahwa Anda didiagnosa kena kanker stadium 4 atau stadium akhir, dan waktu hidup Anda tidak akan lama lagi, maka hal ini pasti akan membuat kita tersadar dan membuat kita, saya gunakan waktu hidup yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Yang dulu mungkin kita orangnya temperamental, yang dulu kita mungkin hidup dalam dosa, kalau orang diberitahukan demikian, maka orang tersadar, langsung berubah dan mau memperbaiki hidupnya. Namun kita tidak perlu menunggu harus didiagnosa ini itu dan sebagainya baru kita harus sadar, tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa, menegur, mengingatkan kita pagi hari ini, menyadarkan kita bahwa waktu hidup kita itu ada masanya, ada batasnya. Sehingga kalau kita sadar ini singkat, mari pergunakan dengan baik. Kalau selama ini telah menggunakannya untuk hal yang nggak baik, ya kita tebus waktu hidup kita, belajar menggunakan waktu hidup dengan arif dan bijaksana. Sehingga kalaupun mungkin saat ini masih ada hal yang mengganjal di hati kita, tentang hal yang membuat kita terluka, kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, saat kita sadar waktu hidup kita singkat, cepat-cepat kita bertobat. Kita ingat dengan orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Ada salah satu penjahat yang mengejek Tuhan, tetapi ada satu penjahat lagi yang sama-sama disalib, tapi dia sadar waktu hidupnya ini sudah nggak lama, aku pasti mati. Nggak berbicara hari, mungkin hanya tinggal beberapa jam saja aku mati. Karena orang yang disalib pasti akan mengalami kematian, itu hukuman mati. Nah, ketika dia sadar waktu hidupnya sudah sangat pendek sekali, tinggal beberapa jam saja aku mati, maka pada waktu itu dia menggunakan waktu yang ada dan tidak menyia-nyiakan, dia bertobat. Tuhan, ingatlah aku kalau mau datang sebagai raja. Dan ini merupakan gambaran bahwa tidak semua orang seperti ini. Jangan kita kemudian kita berpikir bahwa lebih baik waktu masa muda kita gunakan untuk foya-foya, hidup dalam dosa, nanti kalau sudah dekat ajal baru bertobat seperti orang yang disalib bersama dengan Tuhan. Ya kalau kita sempat, ya kalau kita ingat, ya kalau kita tidak mengeraskan hati, ya kalau masih ada masa anugerah yang Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi jangan pernah kita bermain-main dengan dosa, dan Tuhan juga tidak bisa dipermainkan. Oleh karenanya gunakan waktu ini. Sadar ketika Tuhan melalui banyak tanda-tanda di sekitar kita yang kita dengar, melalui banyak hal di dunia ini, mengingatkan kita semuanya bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi, waktu hidup kita juga sangat terbatas. Mari sadari dan gunakan. Yang kedua, kata manah dalam bahasa Ibrani itu berarti mengevaluasi atau memperbaiki diri. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka tidak hanya terus berjalan, tetapi Tuhan memimpin mereka dari tanah perbudakan Mesir sebagai lambang dunia ini menuju ke tanah perjanjian. Maka Tuhan memimpin mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, dari perjalanan pada berhentian dan perjalanan kembali. Tidak terus berjalan, tapi ada waktunya untuk berhenti. Berhenti bagi mereka beristirahat, berhenti bagi mereka untuk beribadah, tapi berhenti bagi mereka juga untuk kemudian memperbaiki dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan hidup setiap kita.
Perjalanan kehidupan bangsa Israel sebuah gambaran hidup kita hari ini. Kita sedang keluar dari dunia ini yang digambarkan dengan Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian, tapi bukan Kanaan atau yang ada sekarang di Timur Tengah sana yang jadi sengketa. Tetapi kita menuju ke tanah Kanaan surgawi yang kekal dalam Tuhan. Nah, dalam perjalanannya tidak selalu kita berjalan, tapi ada waktunya untuk kita berhenti sejenak, beristirahat, rest. Istirahat dalam hadirat Tuhan, istirahat dari segala sesuatu untuk beribadah, tapi juga beristirahat untuk apa? Berhenti sejenak, memperbaiki diri, mengevaluasi bagaimana langkah hidup saya selama ini. Apakah saya sudah melangkah di jalan yang tepat atau bagaimana? Nah, dalam kehidupan kita, dengan adanya kita mau mengevaluasi diri, memperbaiki diri, itu akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih baik lagi, disempurnakan, didewasakan, sehingga kita menjadi orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga dikatakan, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita tidak pernah mengevaluasi, memperbaiki diri kita nggak akan pernah bijaksana. Kita akan merasa kita paling benar, paling tahu, paling mengerti. Tetapi ternyata kita justru akan membawa hidup kita menjadi semakin bodoh. Tapi mari kita belajar untuk mengevaluasi diri. Nah, untuk dapat mengevaluasi diri dan ujungnya memperbaiki diri, ini bukan hal yang gampang. Bagi orang lebih gampang, lebih mudah untuk mengevaluasi, menilai hidupnya orang lain. Itu nggak perlu diajar, semua kita tanpa terkecuali. Baik jemaat, mungkin bahkan pendeta pun juga sama. Kalau kita mengevaluasi hidup orang lain itu paling gampang, paling mudah. Tapi yang tidak mudah dan itu jarang dilakukan, tapi itu penting buat kita adalah evaluasi diri kita. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita? Secara umum kita bisa mengevaluasi diri kita lewat apa? Cermin. Nah, cermin hidup kita apa? Firman Tuhan. Yakobus mengatakan firman itu seperti halnya kita sedang bercermin. Nah, saat bercermin itu kita mengevaluasi, lihat diri kita. Kita bisa melihat orang lain, kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya, kesalahannya, dan lain sebagainya. Tapi untuk melihat pada diri kita, ini tidak mudah, itu sulit. Tapi mari belajarlah mau dengan bercermin pada firman Tuhan, sehingga kita akan sadar. Kita tidak mengandalkan masa lalu, tidak mengandalkan pengalaman, tapi belajar dari pengalaman. Kita belajar untuk juga mengevaluasi diri. Saat kita baca firman, itu adalah saat dimana kita bercermin kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menyingkapkan, memberitahukan kepada kita apa adanya, sehingga itu akan mengubahkan kita jadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasih Tuhan, pada bagian yang ketiga, kata menghitung itu dari kata mana yang berarti mempersiapkan diri. Nah, ini yang hari-hari ini terus kita perlu lakukan dalam hidup kita untuk mempersiapkan diri kita. Dalam kehidupan kita, kita perlu persiapkan diri kita. Tuhan mempersiapkan bangsa Israel itu butuh waktu yang sangat lama. Perjalanan yang harusnya bisa ditempuh dari Mesir menuju ke tanah perjanjian mungkin hanya beberapa minggu saja sudah bisa tembus sampai, tapi bahkan diperpanjang oleh Tuhan sampai 40 tahun lamanya. Mengapa? Tidak mudah untuk mempersiapkan mereka. Mereka memang sudah keluar dari Mesir, tapi sayangnya Mesir belum keluar dari mereka. Tahu dari mana? Nah, Tuhan lewat perjalanan itu, Tuhan membawa mereka sepertinya berputar-putar. Tapi disitulah Tuhan sedang mempersiapkan diri mereka sebenarnya untuk membersihkan mereka dari semua nilai-nilai, bahkan mungkin hal-hal yang tertanam dalam diri mereka ketika mereka tinggal di Mesir. Dan ternyata itu benar. Ketika mereka berbenturan, diperhadapkan dengan tekanan, kesulitan, yang pertama mereka lakukan selain mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, mereka selalu berkata, lebih baik aku mati di Mesir, lebih baik aku Mesir. Itu mereka terus ingat pada hidup yang lama. Dalam hidup kita, mari kita belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal.
Saat Tuhan masih memberikan waktu, inilah waktunya mempersiapkan diri kita. Maka dalam perjalanan hidup kita, kita mesti mengarahkan diri kita pada hal yang bernilai kekal. Bukan hanya sesuatu yang berjarak sekian tahun saja, tapi yang jangkanya kekal. Dan itu yang harus kita pikirkan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Persiapkan diri. Seperti halnya Tuhan adalah mempelai bagi kita gerejanya, maka persiapkan diri kita lah sebagai mempelai. Kan tidak mungkin dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita gerejanya digambarkan sebagai mempelai wanita, belum siap sedia, belum mandi, belum berdandan, belum bersiap. Nah, kita bisa ketinggalan. Dan itu sebabnya coba kali kita hitung waktu kita, gunanya untuk apa? Supaya kita juga mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, supaya kita bukan hanya sekedar menyanyikan pujian ini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, tapi kita belajar mempraktekannya dalam hidup kita. Makin hari kita menjadi orang yang makin bijaksana, memiliki hati yang bijak, penuh hikmat, dan mengerti kehendak Allah. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, teguhkan dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya mendengarnya, tapi melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Berkati sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja, beraktivitas, dan melakukan banyak hal. Tuhan berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kehidupan kami, supaya kami tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.